Sebelumnya, saya awali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, nama saya Lisa Soleha dari Prodi Teknik Industri kelas B. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang permintaan dan penawaran pasar. Apa sih itu permintaan dan penawaran pasar? Permintaan pasar adalah keinginan untuk memiliki komoditas yang didukung cukup uang untuk membayar semua yang dituntut baik. Sedangkan penawaran pasar adalah jumlah barang yang akan dikirimkan dan diiklankan untuk dijual dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat sosial dalam suatu iklan finansial. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi permintaan pasar. 1. Harga komoditas. Harga komoditas artinya ketika suatu harga itu naik, maka konsumen akan membeli lebih sedikit dan sebaliknya. Yang kedua, pendapatan konsumen. Artinya semakin besar pendapatan, maka semakin besar permintaan suatu barang. Yang ketiga, harga barang terkait barang. Itu artinya terdiri dari dua jenis, pengganti dan pelengkap. Yang keempat, selera dan preferensi konsumen. Artinya, jika selera dan preferensi itu menggabungkan, permintaan suatu barang akan besar. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran pasar. 1. Harga produk. Ketika harga tinggi, penawaran lebih banyak, maka sebaliknya. Yang kedua, harga faktor. Harga faktor yaitu ketika harga tinggi, penawaran lebih banyak dan sebaliknya. Yang ketiga, harga produk lain. Artinya, harga substitusi dan pelengkap mempengaruhi penawaran suatu produk. Keempat, teknologi. Teknologi artinya yaitu semakin besar mempengaruhi pasokan, suatu produk dapat mengurangi harga produksi dan sebagai hasilnya pasokan akan lebih banyak. Adapun selanjutnya hukum permintaan dan penawaran pasar. Apa sih itu hukum permintaan? Hukum permintaan artinya menyatakan bahwa ketika harga naik, maka jumlah yang diminta akan berkurang dan sebaliknya. Dan hukum permintaan adalah hukum permintaan menyatakan bahwa semakin tinggi harga, maka semakin banyak jumlah yang diproduksi dan sebaliknya. Harga kesetimbangan. Harga kesetimbangan adalah biaya yang terbentuk dari titik pertemuan pada titik pertemuan kurva penawaran dan permintaan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan penggolongan pajak. Pertama, pengertian pajak. Pengertian pajak. Pajak adalah pungutan atau iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan serta tertuang bagi yang wajib membayarkan sesuai peraturan undang-undang. Pembayar pajak tidak memperoleh imbalan langsung yang bisa ditunjuk dan dipakai dalam pembiayaan untuk keperluan negara. Fungsi pajak. Fungsi pajak Budgetator pajak sebagai sumber dana yang meminta untuk membiayai pengeluarannya. Fungsi mengatur. Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Kelompok pajak dibedakan menjadi 3. Yang pertama, menurut golongannya. 1. Pajak langsung. 2. Pajak tidak langsung. Yang kedua, menurut sifatnya.
pajak subjektif, dan pajak objektif. Yang ketiga, menurut lembaga pemungutnya. 1. Pajak pusat, dan 2. Pajak daerah. Menurut golongannya, pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Misalnya, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak tidak langsung. Artinya, pajak yang akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain, misalnya pajak pertambahan nilai. Adapun unsur kewajiban pemenuhan pajak. Yang pertama, penanggung jawaban pajak adalah orang secara formal. Yang kedua, penanggung jawab adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya. Yang kedua, pemikul pajak. Pemikul pajak adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak. Sedangkan menurut sifatnya, pajak subjektif, pajak yang berpangkal atau berdasarkan pada subjeknya. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya tanpa memperhatikan keadaan dari wajib pajak. Contohnya, PBB. Menurut lembaga pemungutnya, dibedakan menjadi 2. Pajak pusat. Pajak pusat artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh, pajak penghasilan. Yang kedua, pajak daerah, artinya pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Pajak terdaerah terdiri dari pajak provinsi, pajak kabupaten, atau pajak restoran. Sedangkan kebijakan fisik. Kebijakan fisik adalah kebijakan penyelesaian di bidang pengeluaran dan penerimaan pemerintah untuk memperbaiki keadaan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal itu untuk meningkatkan produk nasional dan pertumbuhan ekonomi atau memperbaiki keadaan ekonomi untuk memperluas lapangan kerja dan mengurangi pengangguran atau mengusahakan kesempatan kerja untuk menstabilkan harga-harga pada barang secara umum, khususnya mengatasi inflasi ekspansif. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang hubungan inflasi dan pengangguran. Pengertian inflasi. Inflasi adalah kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu periode tertentu. Pengangguran adalah seorang yang berusia produktif dan tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan. Hubungan inflasi. Hubungan tersebut bersifat negatif. Artinya, jika inflasi suatu negara tinggi, maka tingkat pengangguran akan turun. Adanya trade-off antara inflasi dan pengangguran tersebut dikenal dengan kurva Philip. Hubungan antara inflasi dan pengangguran pada kurva Philip adalah kurva Philip bukanlah trade-off yang sudah tetap. Kurva Philip dan menemukan bahwa kurva Philip hanya menggambarkan situasi jangka pendek. Pada kondisi jangka panjang terdapat tingkat pengangguran yang sangat minimum. Dan itulah materi-materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.